Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fadilah membaca sholawat kepada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat dan salam kepadanya. Allah berfirman, ya. Hadis yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Shallu ala fa inna sholata ala kafaratul lakum wa zakatun famang shalla alayya sholatan sallallahu alaihi ashran." Bacalah sholat padaku, sesungguhnya bacaan sholat padaku adalah penebus dosa dan pembersih bagimu. Oleh karena itu, barang siapa yang membaca sholawat padaku sekali, maka Allah memberinya rahmat 10 padanya. Hadis riwayat At-Tamimi. Atani atin mirabi azza wa jalla faqala man shalla alaika min ummatika sholatan kataballahu biha asyra hasanatin wa maha anhu asyran sayiatin rafa'alahu asyra darajatin wa radda alaihi mislaha. Ada malaikat yang datang kepadaku dari Tuhanku yang maha mulia dan maha agung, lalu berkata, seseorang dari umatmu membaca sholat padamu, Allah menulis 10 kebaikan untuknya, menghapus kejelekan daripadanya sebanyak 10, mengangkatnya 10 derajat, dan sholawat atau rahmat yang sama dikembalikan kepadanya, diberikan kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran wa man sholla alayya asran sallallahu alaihi mi'atan wa man sholla alaihi matan kataballahu lahu baina ainaihi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar waskanahu yaumal qiyamati ma'asyuhada. Barang siapa yang membaca sholawat padaku 1 kali, maka dibalas oleh Allah 10 sholawat, 10 rahmat. Barang siapa yang membaca sholat 10 kali, maka dibalas oleh Allah dengan 100 sholawat. Barang siapa yang membaca sholawat 100 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis di antara 2 matanya dengan tulisan bebas dari kemunafikan dan bebas dari api neraka. Dan di hari kiamat dimasukkan ke surga bersama para orang-orang yang mati syahid. Hadis riwayat Tabrani. Hadis keempat, aksirus sholata alayya fa inna sholatakum alayya mahfiratul lidzunubikum watlubu ilayya darajata wal wasilata fa inna wasilati inda rabbi syafaatul lakum. Perbanyaklah membaca salawat padaku, sebab membaca salawatmu untukku akan mengampuni dosamu. Mintalah kepada Allah derajat dan wasilah untukku, sebab wasilahku di sisi Tuhanku adalah syafaat bagimu. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba sulusalil qama faqala ayuhan nas qurullah ja'atir rajifatu tasma'uha ratifah ja'al mautu bima fi qala abi faqultu ya Rasulullah inni aqsirata faqam aj'alu laka min salati faqala ma masyita qultu rubu'a qala masyita wa in zidta fa huwa khairul lak qultu fanisfu qala masyita wa in zidta fa huwa khairul lak qultu fasulsalain qala ma masyita wa in zidta fa huwa khairul lak faqultu aj'alu laka salati kullaha qala idza takfi hamaka wa yughfaru laka dzambuka. Rasulullah SAW bila sepertiga malam telah lewat, beliau berdiri lantas berkata, wahai manusia, bacalah zikir kepada Allah. Telah datang tiupan pertama yang mengguncangkan atom, lalu diikuti oleh tiupan sangkala kedua. Telah datang kematian dengan apa yang terjadi di dalamnya, telah datang kematian dengan apa yang terjadi di dalamnya. Ubay berkata, lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku memperbanyak membaca sholawat, oleh karena berapa lamanya aku membaca sholat untukmu. Lalu Nabi SAW bersabda, sesukamu. Aku berkata, 1/4 dari waktuku. Nabi bersabda, sesukamu. Apabila kamu menambah lagi akan lebih baik. Aku berkata, 1/4 dari waktuku. Nabi bersabda, sesukamu. Bila kamu menambah lagi lebih baik. Aku berkata, 2/3. Nabi menjawab, sesukamu. Bila kamu menambah lebih baik. Lalu aku berkata, aku menjadikan seluruh waktuku untuk membaca salat padamu. Lalu Nabi bersabda,
Lalu Nabi bersabda, kalau kamu berbuat seperti itu, maka kesusahanmu akan dihilangkan dan dosa-dosamu diampuni. Hadis ke-6, mangzukritu ingdahu wa khoti as-salata alayya khoti atariqal jannah. Barang siapa yang namaku disebut di hadapannya lalu tidak membaca salat padaku, maka berarti berarti salah untuk menuju jalan surga. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ke-7, ala ukhbirukum bi abkhalin nas, qalu bala ya Rasulullah, qala man dzukirtu indahu falam yusolli alayya fadzalika abkhalun nas. Maukah kamu saya beritahu tentang orang yang paling bakhil? Para sahabat berkata, ya wahai Rasulullah, yaitu orang yang namaku disebut di hadapannya lalu tidak membaca salat padaku, itulah orang yang paling bakhil. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim. Sayyidina Abu Bakar berkata, membaca salat pada Nabi itu bisa memusnahkan beberapa dosa kesalahan daripada air memadamkan api, dan membaca salam pada Nabi lebih afdal daripada memerdekakan budak, dan cinta pada Rasulullah itu lebih afdal daripada menumpahkan darah tubuh dan memukul dengan pedang di jalan Allah. Hadis yang ke-8, hadis riwayat Tabrani. Azza jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluhu. Semoga Allah, Tabrani meriwayatkan bahwa siapa yang membaca, ya, jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluhu, semoga Allah membalas kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasanya kepada kita dengan apa yang sesuai dengan kedudukannya, akan memenatkan 70 malaikat yang menulis pahalanya selama 1000 hari. Hadis ke-7, salah satun tahta zilli rahman azza wa jalla yauma la zilla illa zilluh, qila man hum ya Rasulullah, qala man faraja am makrubin min ummati wa man ahya sunnati wa man aksara salata alayya. Ketika orang di bawah naungan Tuhan yang maha belas kasih, yang maha mulia lagi maha agung, pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Orang-orang yang menggembirakan orang yang sedih, orang yang menghidupkan sunnahku setelah mati, tidak ada orang yang menjalankannya, dan orang yang berbanyak membaca sholawat padaku. Hadis ke-10, tadi ke-9, maaf. Man shalla alayya fi kitabil lam tazalil malaikatu yastaghfirun lahu madama ismi fi dzalikal kitab. Barang siapa yang menulis sholawat padaku di suatu kitab, maka para malaikat akan memintakan ampun padanya selama namaku tertulis dalam kitab tersebut. Ya, Allah alam bisawab.